Kembali lagi di channel Konselor Despa dan Jerawat. Hari ini saya nggak sendiri, saya berdua dengan guru saya Reva Sarif Binyamin. Kita akan ngebahas konten yang luar biasa. Mumpung saya bersama Pak Reva Sarif Binyamin, yuk kita kulik-kulik, kita gali ilmunya. Gimana saat Anda menjadi siap untuk menjadi orang semakin sukses. Mau tahu caranya? Yuk kita banyak tanya dengan beliau. Oke, Pak Reva apa kabar? Alhamdulillah baik. Sudah lama ya. Iya. Dulu terakhir mampir kapan tuh? Waduh. Oh lama juga kayak bos kita. Zaman masih gondrong. Dulu zaman masih berat 60 kilo bos. Iya benar. Sekarang 102 kilo bos. Jadi dulu ada kisah tuh. Kan saya ikut seminar yang lain. Di seminar itu dijelasin, kalau Anda mau sukses, Anda harus rapi lah. Jadi penampilan penting. Dia datang gondrong. Waduh, kesempatan. Kita bawa ke pasar mau dipotong. Aduh Pak, nanti dulu Pak. Lu udah mau bisa sukses dari sekarang gitu. Iya, dengan cara apa? Potong rambut dulu. Sekarang bukan potong lagi, udah nggak ada rambut. Udah potong habis bro. Iya. Bener, di mana saat itu gue belajar sama Pak Reva Sarif Binyamin tentang quantum magnet waktu itu bos ya. Iya. Di hotel, apa tuh bos? Hotel Oasis bos ya? Iya, Oasis. Iya betul. betul. Senin. Itu gue udah ajarin gimana caranya bervisualisasi, berimajinasi, bahkan rasakan apapun yang gue udah bilang, Des, lu mau apa? Ditantang kayak gitu. Dan dia bilang kayak punya mobil. Sekarang sebelum lu punya mobil, lu bayangin dulu lu punya mobil. Di situ gue belajar jadi orang gila, tau nggak? Nah, mau tau gila-gilanya, biar semakin PA dan percaya sama Allah nih, guru aneh. Oke, gimana bos itu bos? Bagi-bagi ilmunya sama yang lainnya bos. Jadi dulu kan, semua ilmu kan tergantung ilmunya sebelum-sebelumnya. Nah, dulu tuh saya juga diajarin begitu deh. Nah, sampai suatu saat kita lihat apa? Saya tertarik sama ada satu gambar mic tuh. Jadi dibilang gambar mic ini disuruh apa? Tempelin. Dulu nggak kepikiran tuh gambar mic itu. Sekarang setelah sekian tahun begitu lihat gambar itu ketawa. Kita kan sekarang kerjanya megang mic. Iya. Jadi yang kita anggap tuh dulu kan biasa, kita kan ngeyel ya. Bayangin gambar apa-apa. Ternyata setelah sekarang kita lakukan dengan benar, ternyata itu benar gitu. Jadi bawah sadar itu mengingat sesuatu dengan gambar. Misalnya begini, kalau saya bilang Kijang Innova, di otak bukan begini, TOYOTAKI, bukan tulisan, tapi kan bentuk gambar. Nah, makanya kalau kita mau apa gitu, mau umroh, bayangin gambar lagi pakaian tawaf atau apa. Jadi bayangin dulu nih, penting tuh langkah pertama, bener deh. Jadi dari gara-gara gambar mic itu tuh kita keliling beberapa kota ini. Itu malah kemana-mana lebih jauh lagi tuh, ya. Jadi pertama memang rahasia magnet tuh bayangin yang kita mau apa. Masalahnya banyak orang ngebayangin yang dimaunya nggak ada gitu. Bingung mau apa saya seperti orang naik taksi mau kemana Pak? Terserah Bapak deh. Nah, banyak orang gitu. Hidup itu mengalir aja deh kayak air. Lah kalau air kekut gimana? Ya, mesti ada tujuan. Aneh masih ingat banget ya pesampaian guru waktu itu aneh di sana pas di hotel. Aneh bilang, Des, saya dong berani bermimpi itu. Sedangkan aneh nggak bisa lihat, aneh nggak punya kemampuan saat itu. Aneh suruh bermimpi karena aneh hobinya balap-balapan. Aneh cuma apa yang mobil balap yang punya mobil sedan warna hitam. Kata Pak Reva, bayangin, jangan ditanya beli dari mana tuh uang. Disuruh bayangin aja ya, mau nggak mau aneh coba bayangin. Akhirnya aneh bayangin pelek 17 ceper gitu dan alhamdulillah sound system. Dan alhamdulillah bos, itu dalam waktu 2 tahun aneh kebeli loh. Ini, ente kalau mau punya mobil, bayangin dulu. Habis itu, biarkan Allah yang menjawab ya bos. Nah, jadi dalam soal membayangkan ini, nggak usah yang aneh juga. Cukup passionnya apa. Despa dulu mobil. Mungkin yang lain ngebayangin pengen punya usaha. Ngebayangin pengen jadi guru yang hebat. Beda-beda ya, ikuti apa kesukaan masing-masing. Jadi saya dulu Despa ngebayangin
17 inci, saya kebayangin mic dulu deh. Iya. Jadi jualan mic juga sekarang, megang mic terus soal kerjanya deh. Iya. Dan segala macam. Jadi ikuti yang whatever what make your soul happy. Yang membuat jiwa kita happy apa? Ikuti itu. Tentu beda-beda ya. Iya. Nah, kalau udah ketemu yang membuat jiwa kita happy, magnet otomatis jalan. Nah. Iya. Ya gimana tadi kita sebelum kita syuting nih mengisahkan tukang bubur naik haji atau orang-orang yang dikata orang nggak mungkin naik haji kok bisa? Karena dia apa? Dibayangin terus kan dia. Iya benar. Jadi dibayangin terus. Habis sholat dilihat, terus masuk itu. Sebenarnya polanya sama seperti itu. Iya. Gitu. Iya, jadi aneh jadi ingat ya bos. Dulu kan ente pas aneh dulu kalau di Quantum Magnet itu Pak Repa ngajarin, jadi dadanya dipegang sini bos, ingat ya dulu. Ya, ya. Nah, dada tempel 4 orang nih praktek kita di seminar. Insya Allah kapan-kapan kita mau bikin ada seminar. Nah, di dada tempel sini, aneh suruh bayangin apa? Aneh, terus apa yang mau kamu inginkan? Kata Pak Repa. Aneh bilang apa? Aneh mau umroh saat itu. Mau umroh. Aneh bilang, bos, tapi nggak punya duit ya. Jangan nanyain duit mulu, Des. Karena kan saya logika saat itu ya. Mau pergi umroh harus punya uang. Karena nggak mungkin kita nggak daftar. Nggak mungkin tiba-tiba mimpi datang ke Arab kan. Akhirnya gimana cari uang? Nah, udah. Des, lakukan yang terbaik. Udah, saya nurut. Tapi kamu happy nggak umroh? Happy. Udah bayangin, happy dulu aja. Udah saya merem, ditempel dadanya, didoain bareng-bareng. Ternyata, akhirnya bos mau tahu nggak? Aneh 3 bulan kemudian, aneh umroh, bos. Oh, jadi di balik waktu kemarin umroh tuh ada kisahnya. Iya, ada umroh berdua ada sama ayah saya. Nerapi bos, nerapi anak kecil. Dan ngompol, usia SMP masih ngompol, aneh terapi. Alhamdulillah ngompolnya berhenti, dibayar pakai umroh. 2 orang bos. Berarti apa? Ternyata magnet yang Pak Repa sampaikan itu benar, yang dimana saat kita menjadi magnet kita akan menarik sesuai apa yang kita inginkan. Dan tentu dengan cinta, ya kan bos? Betul. Jadi waktu selamatannya itu saya tuh sampai nggak bisa masuk ring 1 itu, bayangin itu. Ini orang umroh apa orang naik haji? Mau masuk ke dalam nggak bisa, jadi padahal terpaksa gratis ya dibayarin orang. Terpaksa apa? Berdiri di belakang gitu, maksudnya di rumah orang lagi duduk tuh. Karena mau masuk rumah ente susah banget itu. Jadi memang apa? Pertama kan, ini kesannya iseng-iseng nih, padahal sesuatu yang dibayangkan langsung bawah sadar nangkep itu. Apalagi ini nih, ketika membayangkan, mesti pakai rasa. Apa gunanya rasa? Seperti ini deh, coba kita adu ya. Oke, siap-siap. 5 pangkat 5, berapa coba? 5 kali 5 berapa? 25. 25. Kali 5 lagi berapa? 25 kali 220. Kali 5 lagi, kali 5 lagi. Misalnya banyak gitu kan. Dibandingin 5 kali 5, 25. Gedean mana? 5 pangkat 5 kan? Iya benar. Itu rasa. Kalau cuma ngebayangin seperti 5 kali 5. Ngebayangin umroh, enak. Cuma begitu doang. Iya. Cuman kalau pakai rasa, bayangin lagi sujud, waduh. Bayangin tuh sujud di Raudhah misalnya. Bayangin kalau mau apa? Jadi gini, waktu itu guru saya kan datang ke Indonesia. Richard Gordon lagi di depan itu. Tahu nggak deh? Itu sempat berapa menit itu? Yang saya bayangin bukan Richard Gordon, tapi saya yang di situ. Iya. Gimana nih kalau saya yang bicara depan orang? Dulu kan masa. Cuman yang saya bayangin itu orang itu sama. Jadi kalau mau sesuatu libatkan apa? Rasa. Iya. Karena powernya beda banget. Kalau cuman bayangin nggak pakai rasa sama bayangin pakai rasa gitu. Iya. Di magnet itu yang dikelola terus. Iya. Seperti itu. Berarti memang saat kita punya impian, ternyata banyak orang bermimpi tapi nggak tercapai karena dia tidak melibatkan rasa. Tidak melibatkan rasa. Bagaimana sudah punya baunya gimana misalnya gitu ya. Maksudnya aromanya gimana? Misalnya aroma mobil baru gimana sih? Gitu. Iya. Baunya gimana? Kebayang nggak kalau lagi di panggung rasanya gimana? Nah itu cuman pengen mau ke mana gitu. Cuman rasanya nggak dilibatin. Itu kesalahan pemula biasanya gitu deh. Awalnya udah bagus sih buat 100 impian misalnya. Cuman tidak melibatkan rasa. Seakan-akan sudah menjalani gitu.
Ini yang penting tuh padahal. Lalu kalau misalkan teman-teman yang di rumah bisa, aduh, saya pengen punya rumah nih, tapi kan akan gaji saya cuma 3 juta per bulan. Gimana nih besok? Maksudnya, itu banyak kan orang tuh pasti bertanya-tanya tuh, Bos, gimana caranya menyingkirkan pertanyaan diri sendiri tuh, Bos, gimana, Bos? Iya, jadi kan jadi kita ya, kalau di Islam tuh ada surat Al-Ikhlas namanya. Allahus Somad. Itu kunci ini sebenarnya, kunci magnet. Allahus Somad. Memang banyak terjemahan, tapi ada terjemahan yang saya suka, yaitu Allah tempat meminta segala sesuatu. Di situ kan nggak ada klausul, kalau gajimu gede, boleh. Cuma Allah tempat meminta segala sesuatu. Iya, Sebenarnya caranya Allah ya. Lah, waktu saya ngebayangin mic itu, kita masih gembel semua gitu. Ini mana nih? Ini ada mic gambar cakep, tempel aja di kertas itu kan. Ini dulu ruang apa nih? Ruang garasi ya? Ini udah kasih nih. Sekarang jadi sesuatu. mewah. Tinggal minta, ya Allah saya pengen punya rumah di Jakarta, lagi tengah kota, lu bayangin coba. Iya benar. Dapat ini gitu. Iya. Dan segala macam. Jadi itu kuncinya, jangan takut bermimpi gitu loh. Iya. Karena kan Allah minta tempat segala sesuatu, minta aja sama Allah. Iya, kadang-kadang kan nih, saya mewakili teman-teman di rumah ya. Kadang-kadang dia bilang, aduh, mimpinya takut, Bos. Dia pakai Itu dia. kalau jatuh rasanya sakit kalau mimpinya ketinggian. Kadang-kadang kita masih punya mindset itu. Kalau Gimana jatuh, caranya? minimal kita jatuh di bintang. Balik lagi berubah. Iya, benar-benar. Kalau jatuh yang nyungsep tuh yang di loteng, makanya nanggung. Kalau mimpi jangan nanggung-nanggung. Tinggi langit kan kalau jatuh di bintang. Iya, benar. Bener deh, jangan nanggung-nanggung. Kemarin juga belajar dari ada Kang JJ gitu. Dia sendirian keliling dunia itu 100 negara. Karena dia pengen nunjukin Indonesia itu damai. Begitu mulai, gua nggak ada duit, tapi dia maju aja terus. Yang lainnya ikut kan. Ada yang support. Jadi kalau punya impian, kuat-kuatan sama itu. Kata menyerah tuh. Ada, lo ngapain nggak bisa? Terus aja. Nanti pasti ada yang bantu. Iya. Istilahnya itu apa? Banyak istilahnya. Mestako, semesta mendukung, Iya. Allah mendukung, macam-macam deh. Dunia mendukung yang jelas. Oh iya, Bos, Anda Iya. kan baru nikah, Bos ya? Iya, benar-benar. Anda ingat banget kalau diledekin sama teman-teman, lu kapan nikah? Nah, Anda itu selalu membela diri. Dengan cara apa? Nanti kalau gue tuh udah punya tangga tuh hubungannya sama pernikahan, dia bilang gitu kan. Anda bilang gini, nanti kalau gue udah punya rumah tingkat, ada tangganya, baru gue siap berumah tangga. Gitu, Bos, awal-awalnya, Bos. Iya, benar. Tapi kan Anda pakai perasaan ya kali ya? Iya. Itu jadi kenyataan sekarang, Bos. Ya, jadi rumah udah lantai 2 gitu ya. Kalau nggak dua nggak nikah. Iya. Jadi prinsipnya kan tentuin dulu, terus libatkan rasa, terus nggak usah mikir entar nih gimana, itu urusan Allah udah. Yang penting minta sama Allah, niatkan untuk tujuan mulia. Nanti apa banyak istilah ya, semesta mendukung, dunia mendukung, Caranya lah ya. ada aja tuh yang mendukung segala macam mencapai tujuan itu. Seperti itu. Dan yang jelas kalau udah punya harus mesti pegang erat tuh deh. Iya. Jangan diomongin orang dikit, yaudah deh rumahku biasa aja, jangan. Nanti akan diuji soal itu. Iya. Impian saya untuk nolong orang benar diuji. Oh iya. Dikirim orang-orang rese lah, skeptis gitu kan. Yang Lu menguji kita ngapain gitu. mimpi lu? Terus aja maju, nggak usah khawatir. Ya, maju terus kalau perlu gitu. Oke. Wah, luar biasa banget nih ilmunya nih. Aneh nggak nyesel datang ke sini dan insya Allah nih kapan nih kita bisa bahas lebih dalam lagi nih, Bos. Bener-bener. Ntar tungguin aja nih pelatihan collab berdua nih. Kalau berarti ya. Kolaborasi. Iya, boleh. Nanti kalau misalkan kita mau, teman-teman semuanya mau belajar tentang quantum magnet, tapi apa aja nih diajarin sana nih, Bos, biar teman-teman tahu semuanya juga. Jadi seperti yang tadi itu kita bilang ya, nanti kita akan belajar gimana suatu yang dianggap mustahil bisa menjadi mustahil. Tentu dengan izin Allah ya. Kita ini akan berupaya dengan berbagai macam teknik ya, entah olah rasa, visualisasi segala macam gitu, untuk mencapai lebih cepat. Mungkin kita mau mencapai tujuan 10 tahun kira-kira, mungkin dengan ini bisa jadi 3 tahun gitu. Tetap ada proses kan? Iya. Kan rumah jadi itu ada proses.
nggak langsung seperti itu ya. Cuma prosesnya yang dipersingkat segala macam. Ini nih, jadi gini, ada seorang master nih mendemokan ke muridnya, nih lihat nih, saya akan berjalan di atas air. Cus 10 detik bisa nyebrang dengan kita nganggapnya wah dewa nih guru sakti gitu ya. Kata gurunya bilang gini, gua mah bukan sakti karena di Bali udah ada batu-batu itu. Jadi injak aja jadi mau menuju sesuatu kalau udah ada langkah-langkahnya, udah ada batu-batunya gampang. Kesannya aja keren gitu. Padahal udah ada step-stepnya. Nah, step-stepnya itu yang nanti kita pelajari gitu. Oke. Ini diajarkan polanya ya. Iya, ada pola itu. Jadi ini bukan pola kaleng-kaleng, enggak, ada polanya kok semuanya ini. Gitu. Ya kayak aneh juga pengen jadi konselnya kan dulu pas ada di hotel tuh. Sofian. Iya benar. Aneh ingat banget. Aneh mau sekolah nggak punya uang, terus kata Pak Reva bilang, ya apa yang kamu bisa? Jadi kita melakukan apa yang kita bisa bos ya. Akhirnya di situ aneh akhirnya lulus SMA, terus akhirnya aneh lulus S1 juga di bidang konseling dan akhirnya kuliah juga pendidikan profesi konselor di UNP dan alhamdulillah aneh jadi konselor bos sekarang bos. Iya kan dulu yang bikin gedek ini. Kita bisa belajar quantum magnet. Pada Azhar dibilang, saya mau sekolah gimana? Lah, lu baru belajar ilmunya lu gimana? Ini ilmu gak kaleng-kaleng lu ngajar 2 hari kan begitu kan? Iya. Langsung aja kita stut, udah langsung praktekin. Kalau nggak ada praktekin kan nggak tahu. Misalnya ada bakso viral nih, wah enak, itu kalau nggak coba kan kita nggak tahu seperti apa. Iya. Sama ilmu sama kok. Kalau kita nggak terjun langsung, nggak praktekin, nggak jadi itu. Ya cuma dalam apa gitu. Akhirnya jadi ini gitu. Ya, jadi ini orang dengan mempunyai handicap gitu. Mungkin dulu handicap ya, sekarang menurut saya itu kelebihan itu. Vespa tunanetra ini. Karena justru jadi brand guys. Iya. Motivator tunanetra nggak banyak loh. Kalau kita klik di Google gitu. Iya. Ya kan? Malah jadi brand tuh. Lah gue ini yang saingannya banyak nih. Iya benar. Ya kan ribuan malah. Justru jadi brand nih, jadi sesuatu yang luar biasa gitu. Iya dulu Ane kan pernah nonton Metro TV tuh bos, Iya, Andi Noya. Iya, Ane bayangin kapan ya gue bisa dipanggil sebenarnya. Iya, Nggak taunya tiba-tiba setelah Ane nulis buku dengan judul Menjadi Cahaya Dalam Kegelapan, Ane dipanggil bos. Iya benar. Jadi pembicara di sana. Kita datang juga Kita juga dipanggil cuma sebagai supporter. Cuma seneng ya. Saksi sejarah. Ane kalau nggak ada ini, Ane nggak sampai sono. Ngomong-ngomong bukunya masih ada bukunya? Alhamdulillah masih ada. Gampang kalau dapetin di Gramedia Iya. bisa dan di Shopee, di macam-macam tuh di internet macam sudah ada. Jadi memang kalau ngobrol sama Desra mesti per bidang, per scope. Kalau nyebar kemana-mana. Ya. Dan itu juga masih banyak ilmunya tuh. Ya. Jadi memang di dunia kuantum vibrasi, ya, frekuensi atau apapun, memang banyak teknik itu. Seperti juga kayak nasi goreng. Nasi goreng kan dari yang hotel pinggir jalan bisa. Nah sama untuk menarik magnet itu banyak sekali aliran ke jurus itu apa. Nah yang kita lakukan ini teknik yang yang sederhana tapi proven lah gitu ya. Nggak usah nguluk gitu. Misalnya puasa berapa hari nggak usah. Karena mau nggak perlu gitu-gituan ya. Iya, lapar semua. Lapar. Segala macam. Mudah dicapai itu, Asal ikuti tadi tuh langkah-langkah yang nyebrang sungai itu. Iya. Ikuti aja langkah-langkahnya. Ini jadi muncul ide deh saya. Mungkin suatu saat kalau udah bisa udah nggak ada new normal bisa di mana gitu. Sementara sih di dunia maya dulu kali. Tapi kalau teman-teman mau belajar, komen aja di bawah bilang saya siap belajar atau mau belajar. Kalau mau berubah mindset atau berubah pikiran Anda selama ini Anda berpikir gagal-gagal, mulai detik ini Anda berpikir pasti bisa, saya pasti bisa. Jangan takut bermimpi. Kenapa? Mimpi kata Pak Reva tinggi terus. Jatuhnya menjadi bintang. Tapi jangan nanggung. Kalau nanggung jatuhnya di loteng.
Sebenarnya ini sekarang momen terbaik loh, karena lebih banyak di rumah kan, lebih banyak merenung gitu kan. Iya benar. Jadi jangan merenung yang negatif, yang positif nih. Gua mau ngapain? Coba bikin iseng-iseng, coba beli buku gambar ya. Saya mau ngapain 10 tahun lagi, coba iseng tulis aja. Iya. Kalau ada gambar lebih bagus ya, misalnya ngambil di internet, ada gambar bagus, tempel aja, tanpa nanya. Tapi kalau materi ini ngajar lewat Zoom bisa, Bos? Bisa. Bisa. Makanya Wah. nanti kita Siap. diatur sama apa? Tim lah nanti. Tim Deswa lah. Manajer sekarang kan Opi nanti kalau nggak salah ya. Itu istri, Bos. Oh, itu istri ya. Sekarang Opi itu jadi manajer keuangan. Itu Opi juga pakai visualisasi loh. Iya benar. Iya. Jadi dulu di BPT Despa itu kan ngajar, cuman nggak ada asisten. Nah, ada tim IO namanya Opi. Sini Pi. Pokoknya lu gimana caranya terjadi sama Despa? Iya Pak tuh, ambil jadi sekarang. Iya benar. Aneh baru tahu, Bos. Rintangan banyak, cuman nggak ada masalah. Yang penting kan pegang teguh. Asik. Jadi aneh baru tahu, Bos. Aneh nikah, belum 1 bulan kemarin aneh nikah. Ternyata di rumahnya ada undangan atas nama aneh, Bos. Despa dan Irawan bin nyokap bokap aneh tertulis melengkap, anak keberapa. Ternyata undangan itu dibuat sudah 8 tahun yang lalu, Bos. Itu benar-benar tuh. Jangan-jangan tadi yang bilang tukang bubur lihat. Kapan ya? Iya. Jadi udah punya visi ya, luar biasa. Dulu Despa bikin undangan atas nama Opi nggak? Karena rumah ada percetakan banyak banget tuh. Cetakannya udah. Ya hati-hati dengan impian ya. Jadi terjadi itu kan. Iya. Dan gampangnya impian kan, Allah somat, lu tanpa meminta, nggak usah takut. Dunia jadi kasih. Ayo, mau apa sih? Segala macam kan di dunia sana diberikan kebahagiaan di dunia. Cuma memang ada caranya. Nanti caranya di kelas Zoom Des ya. Oke, Zoom. Kalau yang mau banyak permintaan, kita buka tuh kelas gitu. Siap. Pokoknya nanti kita akan bahas. Pak janji ya, keluarin semua ilmunya ya nanti. Siap. Berarti kita tagih janjinya, kita akan korek-korek ilmunya di Zoom. Oke, sampai jumpa di channel selanjutnya. Oke, siap. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Siap. Thank you, Bos. Assalamualaikum.